Halo semuanya, selamat siang, pagi, sore, atau malam. Untuk semuanya, perkenalkan nama saya Naila Salsabila Putri Nugraha. Saya mahasiswi Ilmu Komunikasi dari Universitas Indonesia Membangun dan nomor induk mahasiswa saya adalah 121124110035. Nah, di kesempatan kali ini ya, kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Kalau kemarin itu kan kita udah bahas tentang CSR dari sisi ekonomi, yang bagi-bagi sembako atau bikin pelatihan menjahit. Hari ini kita akan ngebahas lagi dengan dimensi yang jauh lebih dalam, lebih spesifik, dan lebih dampaknya tuh luar biasa kalau dikelola dengan benar. Kita bakal bahas sesi di 13 tentang CSR dan budaya, Corporate Social Responsibility dan budaya. Nah, teman-teman tahu nggak kalau misalnya Indonesia tuh kaya banget. Kayak kita tuh punya 1.300 kelompok etnis, 700 lebih bahasa daerah, dan ribuan tradisi, upacara adat, sampai situs bersejarah. Nah, kita bayangin kalau ada perusahaan besar, misalnya perusahaan tambang, energi, atau manufaktur, masuk ke sebuah daerah yang adatnya tuh masih sangat kental gitu ya. Kalau misalnya perusahaan itu cuek, tidak peduli dengan budaya lokal, taruhannya adalah resistenssi sosial atau penolakan keras dari warga. Tapi sebaliknya, kalau misalnya kita peduli, menghormati warisan budaya lokal, mereka tuh bakal dapat apa yang disebut legitimasi atau legalitas, kayak dukungan publik dan reputasi positif jangka panjang gitu ya. Jadi apa sih sebenarnya corporate social responsibility budaya ini? Secara definisi, ini adalah komitmen dan kontribusi nyata bagi perusahaan terhadap pelestarian, pengembangan, serta pengemberdayaan dan promosi warisan budaya, baik yang sifatnya material seperti situs atau pembangunan kuno, maupun non material seperti tarian, bahasa daerah, ritual, dan adat istiadat. Nah, di sini saya akan ngebahas tentang karakteristik hukum dan bahaya asal klaim budaya. Salah satu hal yang perlu kita catat baik-baik adalah CSR budaya. CSR budaya itu karakteristiknya sangat spesifik dan kontekstual. Programnya tuh tidak bisa digenerasikan atau disamaratakan antar daerah. Kalau CSR Corporate Social Responsibility kesehatan atau pendidikan, mungkin rumusnya mirip-mirip, bagi vitamin atau bangun perpustakaan. Tapi kalau budaya, ini tuh berbeda karena program pelestarian adat di Sunda pasti beda total dengan adat Bali atau Papua. Makanya program ini tuh perlu menuntut pemahaman yang mendalam, pendekatan partisipatif, serta keterlibatan langsung dari tokoh adat, budayawan, seniman, hingga akademisi. Nah, secara hukum pun kita punya landasan yang kuat banget nih teman-teman yang ada di Indonesia. Selain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang persoalan terbatas, kita juga punya tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan, khususnya di pasal 40 ini yang menegaskan bahwa dunia tuh wajib dunia usaha tuh wajib berperan serta dalam pendanaan, penyediaan sarana, dan pengembangan SDM kebudayaan. Namun, dalam pelaksanaannya tuh perusahaan tuh harus ekstra hati-hati dalam dua resiko terbesar ini. Nah, yang pertama adalah komodifikasi budaya atau culture commodification, yaitu mengubah elemen budaya yang sifatnya sakral menjadi komoditas komersial belaka demi keuntungan bisnis. Contohnya, tarian-tarian ritual keagamaan yang awalnya sakral malah dipaksa dipentaskan setiap malam di lobi hotel demi menghibur turis. Yang kedua, apropriasi budaya atau culture appropriation, yang dimana itu tuh ada eksploitasi elemen budaya lokal secara komersial oleh perusahaan tanpa adanya kompensasi yang adil bagi komunitas pemilik budaya tersebut.
Contohnya, mengambil motif tenun adat atau lagu daerah atau ramuan obat tradisional yang dimana itu tuh milik masyarakat untuk produk jualan perusahaan tanpa izin dan tanpa bagi hasil. Nah, makanya kadang perlu kita hati-hati ya teman-teman. Selain itu juga, CSR budaya juga perlu dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan VPIC yang dimana free, prior, and informed dan consent. Maksudnya tuh di sini adalah masyarakat adat tuh harus diberikan informasi yang sejelas-jelasnya dan memberikan persetujuan secara sukarela sebelum budaya mereka dilibatkan dalam program perusahaan. Nah, di selanjutnya mungkin aku bakal bahas tentang model dan pola penyaluran dana corporate social responsibility budaya. Nah, dari materi sesi ke-13 ini juga kayak membagikan model CSR budaya menjadi beberapa tingkatan. Yang pertama, yang paling standar adalah filantropi budaya, yang dimana perusahaan hanya menyumbang dana atau barang tanpa keterlibatan langsung. Ini tuh simple banget, tapi ini tuh sayang banget yang paling rentan dituduh sekedar pencitraan. Yang kedua adalah naik kelas sedikit kalau misalnya ada kemitraan budaya, di mana perusahaan tuh jadi mitra aktif komunitas atau Pemda yang menyumbangkan dana plus keahlian manajemen dan akses pasar. Dan yang lebih ideal adalah pemberdayaan budaya, yaitu memfasilitasi agar komunitas yang mampu mengelola dan melestarikan budaya sendiri secara mandiri melalui kewirausahaan. Dan ada juga bentuk integrasi budaya yang sifatnya tuh kayak bisnis gitu ya, memasukkan nilai budaya mereka tuh ke desain produk secara adil, tapi ada advokasi budaya hingga inkubasi budaya, yaitu menyediakan ruang fisik dan pendampingan bagi inovator budaya muda. Terus bagaimana CSR ini bisa disalurkan? Ada 3 pola. Yang pertama, direct distribution, yang dimana dana langsung dikasihkan ke individu atau kelompok seniman. Cepat, tapi resikonya tuh penyalahgunaan tinggi karena masalah peradministrasian seperti itu. Yang kedua, ada intermediary distribution, yang dimana lewat pihak ketiga seperti LSM budaya atau universitas yang lebih profesional. Dan yang ketiga ada participation distribution, melalui komite bersama yang isinya perwakilan perusahaan, pemerintah daerah, akademisi, dan komunitas adat. Pola ketiga ini tuh paling transparan dan demokratis, walaupun prosesnya sedikit lambat karena ada beberapa tahapan gitu ya. Nah, prinsip utama yang harus memegang teguh transparansi agar tidak ada ajang KKN dan akuntabilitas atau sistem laporan yang jelas. Namun, tantangan terbesar di lapangan Indonesia adalah banyak komunitas budaya atau seniman tradisional yang lemah kapasitas administratifnya. Mereka jago menari, mereka jago bikin kerajinan, tapi mereka tuh nggak bisa bikin proposal yang rumit, pembukuan keuangan seperti apa, atau laporan pertanggungjawaban yang diminta manajemen korporasi tuh harus kayak gimana. Nah, kadang disinilah perusahaan tuh kayak wajib hadir memberikan pendampingan administrasi, bukan malah membatalkan program hanya karena mereka nggak bisa bikin laporan formal. Seharusnya mereka tuh memberikan pelatihan, didampingi, ini pembuatannya seperti ini, caranya seperti ini, kita mungkin harus bisa ngecek berulang kali dengan skala yang sering gitu ya, karena mungkin bisa aja kita memberi pelatihan atau mengajarkan, mendampingi, tapi tidak cukup kalau misalnya 1 kali, karena bisa aja mungkin dia lupa, bisa aja mungkin ada beberapa hal permasalahan yang dia nggak tahu cara nyelesainnya kayak gimana di Excel kah, atau di Word, atau di mana. Makanya kita tuh perlu mendampingi mereka. Awalnya harus intens dulu, mungkin ketika mereka udah mulai lihai, kita mulai seiring kita lihatnya sebulan sekali, ketika mereka udah jauh lebih jago jadi 3 bulan sekali gitu. Emang perlu didampingi seperti itu, jadi kita tuh nggak bisa main lepas aja gitu. Nah, selain itu juga mungkin ada yang aku mau bahas adalah bedah kasus nyata, yaitu kegagalan CSR budaya di Indonesia. Nah, sekarang tuh kayak kita bedah yuk fakta dan contoh kasus nyatanya kegagalan
corporate social responsibility budaya yang ada di Indonesia agar kita tuh bisa belajar dari kesalahan-kesalahan tersebut. Kasus yang pertama, kayak kegagalan akibat tidak adanya culture mapping atau kasus pembangunan desa wisata adat. Kayak materi sesi 13 ini tuh menyebutkan bahwa sebelum pembuatan program wajib hukumnya melakukan culture mapping atau pemetaan budaya secara partisipasif untuk mengidentifikasi aset budaya mana ini yang menjadi prioritas atau yang paling terancam punah gitu ya. Terus ada faktor kegagalannya apa? Kayak di sebuah daerah di Indonesia tuh kayak ada perusahaan besar yang ingin mengubah sebuah desa adat menjadi desa wisata melalui program CSR-nya, yaitu Corporate Social Responsibility. Perusahaannya langsung membangun panggung pertunjukan beton yang megah di tengah desa dan merenovasi rumah adat menggunakan bahan-bahan modern agar terlihat rapi dan estetik di foto. Mereka tidak melakukan culture mapping dan tidak bisa membicarakan secara mendalam dengan tokoh adat atau ya tokoh adat setempat itu harusnya kayak gimananya gitu ya. Kadang kalau misalnya yang tadinya bangunannya sudah sesuai dengan kebudayaan dan adat mereka, kalau misalnya kita hancurkan demi kepentingan estetika, itu tuh akan mengurangi nilai-nilai dalam kebudayaan dan mungkin nanti lama-kelamaan akan ada pergeseran karena ingin dilihat mungkin pelaku CSR ini tuh akan dilihat biar berpotensi jadi desa wisata, biar estetik banyak orang yang mengunjungi, tapi niatnya mungkin bagus tapi caranya salah gitu ya. Harusnya bisa di mix method yang dimana oke, boleh kita akan mengenalkan di suatu desa ini, tapi tolong nilai-nilai kebudayaannya jangan dihilangkan karena itu salah satu keunikan atau ciri khas yang mereka miliki gitu ya. Akibatnya nih, kalau misalnya kamu tadi ngebangun bangunan yang udah berbau dengan budaya terus kamu hancurkan dengan bahan-bahan yang modern, masyarakat adat tuh pasti akan menolak penggunaan panggung beton, terus membiarkan mangkraknya tertutup semak belukar. Kayak kenapa gitu? Karena dalam aturan adat mereka, lokasi yang mereka bangun panggung beton itu ternyata adalah tanah ulayatnya atau disakralkan dan tidak boleh diubah bentuknya. Terus renovasi rumah adat yang asal-asalan juga malah merusak nilai filosofi arsitektur sebenarnya gitu ya. Kayak program ini tuh CSR ini tuh jadi gagal total, membuang anggaran miliaran rupiah dan justru memicu kemarahan tokoh adat terhadap perusahaan tersebut. Jadi seandainya kalau kalian ingin merenovasi, seharusnya kalian tanyakan dulu kepada tokoh adat, ini tuh sebaiknya harusnya seperti apa, apakah kita melanggar peraturannya, yang sesuai dengan kebudayaan mereka tuh kayak gimana, agar harusnya kita boleh melakukan CSR, kita melakukan mediasi, kita melakukan negosiasi, ini seharusnya seperti apa, dan tempat mana aja yang boleh kami perbaiki, tempat mana yang tidak boleh diperbaiki, tempat mana yang harus disakralkan, seharusnya itu tuh dilakukan gitu ya. Terus kalau misalnya kasus yang kedua tuh ada kasus komodifikasi kain tradisional tanpa hak kekayaan intelektual atau HKI. Nah, jadi materi ini tuh kayak mengingatkan kita tentang pentingnya kesepakatan tertulis mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual dan pembagian manfaat yang adil jika unsur budaya digunakan secara komersial gitu ya. Fakta kegagalannya apa gitu ya, atau contoh kegagalannya apa? Kadang sebuah perusahaan komestik atau fashion besar di Indonesia menggunakan motif tenun khas sebuah suku pedalaman untuk dijadikan desain kemasan produk edisi khusus mereka gitu ya, agar mungkin terlihat eksklusif, mencintai budaya dan lain sebagainya. Terus perusahaan itu mengklaim ini sebagian dari program CSR promosi budaya. Mereka mendatangi program lokal, memberikan beberapa lembar kain tenun dengan harga murah, lalu memproduksikan massal kemasan produk tersebut tanpa ada komitmen tertulis mengenai lisensi atau bagi hasil dari penjualan tersebut gitu. Di sini tuh jadi kayak nggak adil gitu. Terus akibatnya ketika produk tersebut meledak di pasaran dan menghasilkan keuntungan yang besar bagi perusahaan, komunitas pengrajin lokal tuh akan merasa dieksploitasi. Kasus ini tuh bakal diangkat oleh aktivis budaya ke media sosial dan menjadi viral dengan tuduhan culture appropriation, yang dimana apresiasi budaya
Alih-alih mereka mendapatkan reputasi yang positif, citra perusahaan tersebut akan hancur karena mereka akan dicap serakah, memanfaatkan kemiskinan pengrajin demi konten pemasaran, dan akhirnya terpaksa menarik produk tersebut dari pasar. Nah, kalau misalnya desain atau digitalisasi dan evaluasi yang benarnya tuh harus seperti apa gitu ya. Lalu gimana dong caranya mendesain program CSR budaya yang benar itu? Jawabannya mungkin seperti ini kalau versi saya ya. Programnya harus spesifik dan mencakup transfer pengetahuan antar generasi. Jangan cuma bikin festival cuma 1 hari lalu selesai, tapi kita akan membuat gitu ya, kayak seni pelatihan untuk anak-anak, program magang anak muda dengan maestro adat, atau memasukkan kurikulum muatan lokal berbasis budaya gitu di sekolah-sekolah sekitar, wilayah operasional perusahaan gitu ya. Terus selain itu juga mungkin di era modern sekarang perusahaan tuh bisa berkontribusi lewat dokumentasi digital. Caranya seperti ini, dengan merekam audio lagu daerah yang hampir punah, atau mendokumentasikan video ritual adatnya seperti apa, memotret artefak, atau melakukan digitalisasi naskah-naskah kuno. Nah, mungkin kalau misalnya di sini tuh di Jawa Barat tuh waktu itu pernah aku lihat ada nemu buku aksara Sunda, lalu mereka tuh digitalisasi dan mereka tuh sama salah satu budayawan gitu, dan itu tuh coba ditranslate menggunakan bahasa Indonesia lalu didigitalkan. Takutnya itu punah, dan nanti karena setiap lembarnya tuh pas kalau dibuka tuh itu mudah sobek gitu. Terus perlu diingat juga proses ini pun harus menghormati aturan adatnya seperti apa, karena ada beberapa ritual adat yang sifatnya tuh rahasia, tidak boleh direkam atau dipublikasi secara bebas ke publik. Contohnya apa? Seperti pernikahan adat Baduy, mereka tuh kita boleh melihat ritual mereka saat menikah tuh seperti apa, tapi kita tuh tidak boleh merekam atau mempublikasikan proses kegiatan saat mereka menikah. Tapi ketika pesta-pesta, ketika resepsi, mereka boleh divideokan. Tapi saat mengucapkan atau mengikrarkan ijab kabulnya, kita tuh nggak boleh ngevideo gitu. Kadang ada yang budayanya tuh kayak gitu, adatnya seperti itu. Selain itu juga, perusahaan juga bisa melakukan kegiatan revitalisasi ruang publik berbasis budaya seperti memperbaiki lapangan desa, balai banjar, atau hutan adat menggunakan arsitektur tradisional. Sehingga tempat itu tuh menjadi pusat interaksi sosial masyarakat atau creative placemaking. Nah, mungkin yang terakhir, saat mengukur keberhasilan program, indikatornya jangan cuma dihitung dari outputnya. Misalnya, beberapa jumlah kamera yang dipakai atau beberapa video yang diupload, kita tuh harus peka terhadap dimensi kualitatif. Seperti, apa sih setelah program dari generasi muda ini yang desa sebut jadi mahir jadi menari tradisional, apakah tarian kepunahan bahasa daerahnya menurun, dan apa yang paling penting, apa tumbuh rasa bangga terhadap budayanya sendiri, serta menguatnya kohesi sosial antar warga gitu ya. Mungkin udah selesai dalam penyampaian materinya, kita tutup dengan kesimpulan dan penutup ya. Jadi buat teman-teman semua, sebagai penutup presentasi ini, mungkin ada satu perubahan paradigma yang besar yang harus kita lakukan bersama-sama. Budaya tuh bukan sekedar urusan sekunder, bukan hiasan komestik, dan bukan cuma tarian hiburan gitu ya, tapi penyambutan tamu saat bos datang ke perusahaan, datang berkunjung ke daerah. Budaya adalah fondasi dari identitas dan kohesi sosial masyarakat. Terus selain itu juga berinvestasi pada pelestarian budaya melalui CSR yang otentik, transparan, akuntabel, dan menghormati aturan adat FPIC. Bukan soal menaati Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017. Ini juga adalah cara yang paling elegan dari perusahaan untuk membangun hubungan yang harmonis dengan warga, yang meminimalisir konflik sosial sekaligus menciptakan pembedaan kompetitif yang membuat perusahaan tersebut dicintai oleh masyarakat. Sebaliknya, kalau ada perusahaan yang masih nekat melakukan komodifikasi atau apresiasi budaya tanpa menghargai kearifan lokal, siap-siap saja kalau misalnya program itu bakal berbalik menjadi bumerang yang menghancurkan reputasi bisnis korporat.
Yuk kita ubah cara pandang kita, mari kita lestarikan budaya Indonesia dengan cara yang etis dan berkelanjutan. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada tanggapan atau cerita kasus lain dari daerah teman-teman, silahkan kita diskusikan bersama-sama. Dan mohon maaf bila ada kesalahan atau artikulasi yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Dan bila ada yang mau didiskusikan atau ada kekeliruan dari saya, bisa di drop di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.